Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul melakukan kehendak Bapa. Saudara, keselamatan orang percaya tidak berhenti sampai pada yakin, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setelah percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, kita harus dimuridkan, didewasakan dan bertumbuh agar menjadi seorang yang melakukan kehendak Bapa. Kebenaran ini hanya dapat dipahami dan dikenakan untuk orang yang sudah dikuasai kasih Kristus. Harus disadari sedalam-dalamnya bahwa Kristus mati bukan bagi keuntungannya sendiri, melainkan demi keselamatan kita. Tanpa kematian Yesus, kita dikurung dalam kekuasaan iblis dan digiring ke dalam kegelapan abadi. Yesus datang untuk membebaskan kita. Pembebasan itu juga harus sampai dari keadaan tidak melakukan kehendak Bapa menjadi orang yang melakukan kehendak Bapa. Kalau kita tidak mengerti hal ini dan tidak memperjuangkannya, kita tidak pernah mengalami keselamatan sebagai milik yang pasti. Menjadi milik yang pasti, keselamatan menjadi milik yang pasti, bukan berdasarkan kepercayaan pada suatu doktrin, melainkan benar-benar telah mengalami keselamatan itu yang ditandai dengan melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, pernahkah kita menanyakan kepada Tuhan apakah kita sungguh-sungguh sudah diakui oleh Tuhan bahwa kita sudah melakukan kehendak Bapa? Pernah kita bertanya begitu? Saudara, menjadi orang percaya bukan hanya untuk menerima fasilitas berkat-berkatnya berkat jasmani melainkan juga untuk melakukan kehendak Bapa. Paulus adalah sosok manusia yang benar-benar telah melakukan kehendak Bapa. Kehidupan seperti itu, melakukan kehendak Bapa dikatakan sebagai berpadanan dengan Injil. Injil yang merasuki kehidupan seseorang akan menjadikan orang itu pelaku kehendak Bapa jika dia belajar dan terus berjuang. Inilah yang diharapkan dan dikehendaki oleh Tuhan, bahwa kebenaran Tuhan menjadikan kita dapat melakukan kehendak Bapa. Bila tidak demikian, berarti Injil yang diterima salah, atau Injil yang diterimanya tidak murni. Sebab Injil yang murni, yang benar itu pasti akan memimpin seseorang menjadi pelaku kehendak Allah. Dalam hal ini orang Kristen dewasa berpendirian bahwa ia tidak berhak menuntut Tuhan apapun, dan menerima bahwa Tuhanlah yang berhak menuntut dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan mau menuntut Tuhan, tapi memberi diri dituntut oleh Tuhan. Inilah yang disebut berhutang untuk hidup menurut roh. Harus disadari bahwa setiap orang yang telah ditebus, hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dia yang sudah mati bagi dirinya. Hidup bagi Yesus berarti melakukan kehendak Bapa, sebab Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah. Dengan melakukan kehendak Bapa, seseorang benar-benar memuliakan Allah Bapa. Keagungan hidup kekristenan bukan karena menjadi aktivis atau menjadi pendeta, melainkan senantiasa melakukan kehendak Bapa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Anak-anak Allah harus memiliki posisi atau keberadaan yang berbeda dengan mereka yang bukan anak Allah. Perbedaan yang paling fundamental adalah melakukan kehendak Bapa.
Orang yang tidak mengalami dan tidak memiliki keselamatan tidak pernah bisa melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa hanya dapat terjadi atas orang-orang yang menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Gaya hidup seperti ini, jika dikembangkan terus akan sampai pada kualitas hidup yang disebutkan sebagai hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup dalam diri seseorang, ia pasti melakukan kehendak Bapa. Orang itu maksudnya. Pasti melakukan kehendak Bapa. Orang itu barulah pantas disebut sebagai pengikut Kristus dan layak disebut Kristen yang artinya seperti Kristus. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 10. Kalimatnya begini, yaitu supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, ini penting, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudaraku sekalian, dengan mengenakan gaya hidup Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa, seseorang barulah efektif menjadi saksi yang dapat membuktikan bahwa Yesus benar-benar anak Allah yang telah datang ke dunia, mengenakan tubuh manusia seperti kita, mati di kayu salib, tetapi kemudian juga bangkit dari kematian. Orang-orang yang mengenakan gaya hidup Yesus, melakukan kehendak Bapa, itu yang bisa menjadi saksi, saudaraku. Kehidupan seperti ini terwujud di dalam hidup orang percaya yang bertumbuh dewasa secara benar. Kehidupan seperti inilah yang diingini oleh Allah Bapa. Ya, inilah gaya hidup bangsawan surgawi. Bangsawan surgawi itu bangsawan kerajaan Allah yang bisa diajak menderita bersama-sama dengan Yesus. Tentu saja hanya orang-orang seperti ini yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Inilah kehidupan yang luar biasa, saudaraku, yang hanya dapat dimiliki oleh orang percaya, ya, orang percaya yang sungguh-sungguh, orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ya, saudaraku, inilah kehidupan yang luar biasa yang hanya dapat dimiliki oleh orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus, ya. Untuk mewujudkan kehidupan yang luar biasa ini, seseorang harus berani meninggalkan pola hidup wajar yang dimiliki manusia pada umumnya. Standar yang benar atau tepat seperti yang Allah kehendaki adalah kehidupan yang dikenakan oleh Yesus. Kehidupan Yesus adalah kehidupan dalam ketaatan mutlak. Ketaatan tak bersyarat kepada Bapa di surga. Penghormatan yang sempurna kepada Allah Bapa. Dan cinta kasih Yesus yang sangat mendalam kepada Allah Bapa, saudaraku, tanpa batas, ya, tanpa batas. Saudara sekalian, walaupun status seseorang di mata masyarakat adalah orang yang walau status seseorang di mata masyarakat adalah orang baik, sukses dalam studi, sukses dalam karir, sukses dalam ekonomi, dalam rumah tangga dan lain sebagainya, tetapi jika tidak pernah mengenakan gairah hidup yang dimiliki oleh Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa, maka sesungguhnya mereka belum memiliki keselamatan. Nah, puji Tuhan. Kiranya, saudara, kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon
0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Solat Rasya, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Solat Rasya.